Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Eka Fadila SIPMA. Di sini perkenalkan sebelumnya dengan saya Safira Salomulana dengan nomor absen 27 dengan NPM 23351551644. Di sini saya akan menjelaskan reformasi sebagai reaksi terhadap perubahan. Perubahan adalah pergeseran dari masa sekarang ke masa depan untuk hal yang lebih baik. Perubahan ini merupakan fenomena global yang tidak dapat dihindari termasuk dalam organisasi. Menurut Johnberg dan Baron, perubahan bisa berupa transformasi atau yang terencana atau tidak terencana dalam struktur organisasi, teknologi, maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Robbins menekankan bahwa perubahan adalah membuat sesuatu hal menjadi berbeda daripada yang sebelumnya, tetapi menjadi lebih baik. Maka itu disebut dengan perubahan. Reformasi administrasi muncul sebagai reaksi terhadap tantangan perubahan yang terjadi di dalam organisasi pemerintahan. Tantangan ini bisa berasal dari dorongan internal, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, maupun faktor eksternal seperti tekanan globalisasi atau tuntutan dari masyarakat. Ada beberapa faktor pendorong perubahan, yaitu yang pertama ada perubahan teknologi, yang kedua meningkatnya persaingan global, yang ketiga ada tuntutan pelanggan yang semakin tinggi, yang keempat ada perubahan profil demografis negara, yang kelima ada tuntutan keuntungan dari para pemegang saham. Tetapi menurut Anderson 2016 itu adanya faktor lingkungan, kebutuhan pasar untuk sukses, imperatif bisnis dan organisasi, imperatif budaya, perilaku, dan pola pikir. Di sini ada jenis dan tipe perubahan. Yang pertama ada perubahan transformasional dan perubahan transisional. Di sini ada jenis dan tipe perubahan. Yang pertama itu adalah perubahan transformasional yang dimana perubahan besar dan menyentuh nilai-nilai dasar organisasi. Yang kedua ada perubahan transisional yang dimana perubahan yang bersifat instrumental tidak mengubah pada nilai-nilai inti organisasi. Contohnya adalah pergantian sistem administrasi manual ke digital tanpa mengubah budaya kinerja organisasi secara mendasar. Di sini juga saya akan menjelaskan pengertian reformasi administrasi, yang dimana reformasi administrasi adalah perubahan terstruktur dan terencana terhadap sistem administrasi, baik pada aspek struktur maupun pada perilaku birokrat. Birokrat adalah orang yang menjalankan birokrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Menurut Lee dan Samonte, reformasi administrasi adalah inovasi yang diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi sebagai agen perubahan sosial yang efektif dan instrumen pemerataan politik sosial dan tujuan ekonomi. Ada juga tujuan reformasi administrasi. Yang pertama itu meningkatkan keteraturan disiplin birokrasi, memperbaiki metode kerja dan sistem birokrasi organisasi, meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi, menghapus kelemahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyesuaikan sistem administrasi dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Strategi reformasi administrasi itu dapat berupa strategi inti, core strategi, strategi konsekuensi, strategi, strategi pelanggan, customer strategi, pengendalian strategi, kontrol strategi, strategi budaya, kultur strategi. Di sini ada contoh reformasi administrasi, contoh transformasional, yaitu reformasi birokrasi di Indonesia pasca 1998, yang dimana sistem pemerintah didesain ulang untuk lebih transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat. Misalnya penerapan sistem e-government untuk pelayanan publik yang lebih efisien dan terbuka. Contoh yang transisional itu digitalisasi layanan
Sistem administrasi di perguruan tinggi di mana proses pendaftaran mahasiswa itu yang sebelumnya manual diubah menjadi online. Perubahan ini meningkatkan efisiensi tetapi tidak mengubah nilai atau budaya organisasi secara mendasar. Di sini pula ada korelasi perubahan sosial dengan reformasi administrasi. Perubahan sosial seperti meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik mendorong terjadinya reformasi administrasi ketika masyarakat semakin kritis dan menuntut transparansi serta akuntabilitas. Birokrasi harus beradaptasi dengan melakukan reformasi agar lebih relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian penjelasan mengenai reformasi administrasi menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.